Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 405 bertepatan dengan bab ke 1948. Namun sebaliknya, jika aku melepaskan hak kendali itu, sama saja melepaskan semua otonomi. Nippon Steel hampir akan memiliki keputusan akhir tentang urusan perusahaan, dan keluarga Song akan terlalu pasif. Hashimoto Jinshian melihat ekspresinya sedikit ragu, tersenyum dan berkata, "Nona Song, masalah ini tidak perlu buru-buru diselesaikan. Kamu bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kita bisa membuat janji untuk mengobrol besok. Bagaimana menurutmu?" Somati ragu-ragu sejenak lalu mengangguk dengan lembut. Dia tahu betul bahwa dalam putaran negosiasi ini dia tidak memiliki hak pengendalian sama sekali. Jika terus didiskusikan hanya akan menjadi semakin pasif. Ini bagaikan membeli barang di toko. Jika penjual terburu-buru ingin menjualnya, pembeli akan mendapat ruang yang besar untuk menawar. Contoh, jika penjual membuka harga 100, pembeli akan langsung mengatakan 20. Kemudian mengatakan jual atau tidak. Jika tidak, aku akan pergi membeli di toko lain. Kemudian kamu akan memegang hak pengendalian dengan kuat. Namun, jika penjual bersikeras ketika mendengar kata 20, ia langsung menyuruhnya untuk membeli di toko lain. Ini akan membuat penjual kehilangan hak pengendalian. Menurut logika, pembeli hanya bisa menaikkan sedikit harga hingga mencapai titik yang memuaskan penjual. Mengenai berapa jumlahnya, itu harus mengikuti harga si penjual, mungkin saja 50, 70, atau 80, bahkan 90. Namun penjual di depan Song Wanting malah tidak membuat konsensi apapun. Sikap yang dia berikan kepada Song Wanting sangat keras. Barang ini hanya bisa dijual seharga 100, tidak dapat nego sepeser pun. Jika kamu ingin membelinya dengan harga 99, maaf, kamu pergi ke toko lain saja atau pulang untuk memikirkannya. Song Wanting tidak memiliki ruang untuk mediasi saat ini. Satu-satunya cara adalah menunda negosiasi terlebih dahulu, memperlambat ritme dan terus datang dan membicarakannya besok. Jadi dia mengangguk, berdiri dan berkata, "Tuan Hashimoto, kita masing-masing saling pikirkan lagi. Jika kamu ada waktu, kita bisa bertemu lagi besok." "Tidak masalah." Hashimoto Jinshian berdiri dan tersenyum, menjabat tangan dengan Song Wanting lalu berkata, "Nona Song, aku antar kamu keluar." Setelah Song Wanting keluar dari Nippon Steel, dia dan asistennya masuk ke mobil sewaan dan kembali ke hotel. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke grup WeChat keluarga di dalam mobil. Nippon Steel mau memiliki 51% saham pengendali di sini. Aku menyerahkan hak pengendali sampai 55% dan mereka masih tidak tergerak. Aku masih keluar dari Nippon Steel. Kita diskusikan dengan baik malam ini mengenai negosiasinya. Aku akan membicarakannya lagi besok dengan mereka. Tuan Besar Song segera mengirim pesan suara. "Besar sekali nafsu Nippon Steel, namun juga jangan menganggap mereka terlalu serius, karena aku telah mengetahui beberapa waktu lalu bahwa penjualan Nippon Steel sekarang tidak begitu mudah." Segera setelah itu, lelaki itu mengirim pesan suara lagi. Perusahaan mereka telah berturut-turut melakukan beberapa proyek investasi besar dalam beberapa tahun terakhir, tapi tidak ada yang berhasil. Itu membuang banyak dana, sehingga pendapatan mereka tahun ini berada di bawah tekanan besar. Meskipun mereka terlihat tenang di luar, namun sebenarnya jauh di lubuk hati mereka sangat bersemangat ingin bekerja sama dengan kita. Mereka hanya ingin berdiri dan mendapat lebih banyak keuntungan. Song Royu juga mengirim pesan. "Wanting, jangan terburu-buru. Coba cari kekurangan mereka, kemudian beri mereka tekanan. Mereka pasti akan berkompromi."
Pria tua itu juga berkata, sekarang sudah bulan Februari, mereka akan segera merilis laporan keuangan tahunan lalu. Jika data keuangannya tidak bagus, tidak hanya pemegang saham yang akan mencari masalah dengan mereka, masyarakat yang menginvestasikan mereka juga akan mengeluh. Dengan begitu harga saham mereka pasti akan turun jika mereka dapat mengumumkan kerjasama mereka dengan kita sebelum laporan keuangan dirilis. Itu juga akan menginspirasi emosi para pemegang saham dan investor. Somanting menjawab, baik, aku akan kembali ke hotel. Aku akan mendiskusikannya lagi besok. Saat ini tiba-tiba ponsel Hashimoto Jisuan berdering. Kode telepon itu menunjukkan bahwa panggilan itu berasal dari negara tetangga. Song Rongyu saat ini berada di apartemen duplex mewahnya berdiri di kota Jinling. Ia memegang telepon rumah nirkabel dan mendengar suara dari telepon. Hashimoto Jisian mengangkat teleponnya, tersenyum dan berkata, cepat sekali Tuan Song, adikmu baru saja pergi, panggilanmu langsung datang. Saat ini Song Rongyu sedang melihat ke arah sungai jendela. Ia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Hashimoto, aku juga baru saja mendengar dari adikku bahwa negosiasi kerjasama denganmu tampaknya tidak begitu lancar. Hashimoto Jinxian tertawa dan berkata, benar, sedikit banyak yang dipikirkan adikmu. Dia ingin bekerja sama dengan Nippon Steel. Kami dan juga menginginkan 51% saham pengendali. Bagaimana ini mungkin? Saham sama-sama bekerja sama, tapi syarat yang Tuan Song berikan padaku bahkan lebih baik darinya. Song Rongyu tersenyum dan berkata, tentu saja wanita terlalu kanak-kanak dalam bekerja sama. Selama Tuan Hashimoto bekerja sama denganku, aku akan memberikan 51% saham kepada Nippon Steel. Sisa 49%-nya aku akan berikan 9% untuk Tuan Hashimoto secara pribadi. Hashimoto Jinxian berkata dengan gembira, Tuan Song benar-benar tidak pelit. Dengan begitu, bukankah hanya tersisa 40% di tanganmu? Song Rongyu berkata dengan acuh. Tak acuh, 40% juga tidak masalah. Aku melakukan ini bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk berteman dengan Tuan Hashimoto. Hashimoto Jinxian tersenyum dan berkata, Tuan Song benar-benar terlalu murah hati. Namun aku ingin tahu seberapa besar peluang keberhasilan kita dalam hal ini. Kata Song Rongyu dengan serius, selama kamu memiliki kemampuan untuk menahan adikku di Tokyo, maka peluang keberhasilan untuk hal ini 100%. Hashimoto Jisuan berkata, Tuan Song, Aku bukan tidak mempercayaimu, namun aku mendengar bahwa adikmu telah menduduki warisan keluarga Song, kepala keluarga Song. Tampaknya selama ini adalah kakekmu. Jika aku menahan adikmu di Tokyo, apakah kamu pasti akan menduduki posisi kepala keluarga Song? Song Ryu mencibir kemudian berkata dengan serius, kakekku sudah tua, sudah mencapai usia pensiun. Walaupun dia kembali dan menduduki posisi kepala keluarga, dia juga sudah tidak memiliki tenaga. Kemudian Song Rongyu melanjutkan lagi, dan Tuan Hashimoto tidak perlu khawatir. Jika aku telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka aku tidak akan menyesal dan berbalik arah. Walaupun saudaraku menahan di depanku, aku juga akan memusnahkannya. Jadi selama kamu bisa bekerja sama denganku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Hashimoto Jinxian mengecap bibirnya berkata, Tuan Song memang benar-benar pemberani. Namun ada satu hal, aku harus mengatakannya lebih dahulu. Song Rongyu buru-buru menjawab, katakan saja Tuan Hashimoto. Hashimoto Jinchuan mengatakan kata demi kata, Tuan Song, aku bisa membantu kamu menyelesaikan masalah adikmu. Namun setelah aku menyelesaikan masalahmu, tentu saja kamu harus melakukan yang kamu janjikan kepadaku. Jika tidak, rekaman panggilan hari ini mungkin saja akan tersebar ke keluarga Song atau bahkan ke pihak kepolisian. Kata Song Rongyu tanpa ragu. Tuan Hashimoto, tenang saja. Setelah kamu menyelesaikannya, aku pasti akan 100% memenuhi apa yang aku janjikan. Hashimoto Jinxian tersenyum. Kalau begitu Tuan Song silakan dengan sabar menunggu kabar. Keesokan harinya, hari ketiga tahun baru
Pagi-pagi Song Wanting sudah bergegas di pos Steel untuk melanjutkan negosiasi dengan Hashimoto Jin Xian. Setelah kembali kemarin, Song Wanting telah memikirkan sepanjang malam untuk memenangkan kerjasama dengan Nippon Steel. Dia telah membuat banyak perencanaan untuk keadaan darurat. Setelah kedua pihak duduk di meja perundingan, Song Wanting memimpin untuk memperlihatkan rencana pertamanya. Dalam rencana pertamanya dia masih bersikeras pada 51% saham pengendali, tetapi sebagai imbalannya dia bersedia menyesuaikan rasio saham menjadi 40% hingga 60% dalam 5 tahun pertama kerjasama antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, ia memberikan Nippon Steel 60% dari laba bersihnya dalam 5 tahun pertama, lalu disesuaikan menjadi 55% setelah 5 tahun. Sikap Hashimoto Jinchuan sedikit berubah dari kemarin. Dia tidak lagi menolak tawaran Song Wanting seperti kemarin, namun dia mulai bermain dengan Song Wanting. Dia membuat banyak hal yang ambigu, tidak menyetujui dan tidak menolak. Sikap seperti ini membuat Song Wanting sangat tak berdaya. Kedua belah pihak telah berdiskusi dari siang hingga menjelang malam. Song Wanting telah memberikan bagi hasil untuk Nippon Steel sebesar 65%, namun Hashimoto Jishian masih saja menolak. Song Wanting benar-benar tidak punya pilihan lain. Menunjukkan kata kartu terakhirnya, ia berkata, "Tuan Hashimoto, sepertinya kita berdua tidak mau membuat konsensi satu sama lain tentang masalah kepemilikan. Jika benar tidak bisa, bagaimana menurutmu jika kita masing-masing memegang 50% saham dalam keadaan apapun? Kami menjamin bahwa satu sama lain memiliki 50% hak suara. Jika kedua belah pihak tak dapat membuat kemajuan dalam kerjasama, maka pembagian aset akan mengikuti metode 50/50%. Hashimoto Jinxian mengernyit dan menghela napas. Nona Song, kedua belah pihak memegang 50% saham. Itu berarti setiap orang tidak memiliki hak pengendalian. Jika ada perselisihan atau ketidaksepakatan dalam kerjasama di masa depan, bagaimana cara menyelesaikannya? Jika tidak ada keputusan akhir yang baik, bukankah itu akan memasuki hubungan saling tidak menyukai? Namun siapa yang bisa saling menyalahkan satu sama lain? Song Wanting berkata dengan ekspresi yang sangat serius, "Tuan Hashimoto, jika kita berdua ingin menjalin hubungan kerjasama yang baik walaupun terjadi perselisihan, aku percaya kita juga bisa menenangkan diri untuk menyelesaikannya tanpa mencoba menghancurkan satu sama lain. Karena kami mencari kerjasama, tentu saja ingin melakukan ini dengan baik. Jika bahkan tidak memiliki syarat dasar, maka juga sulit untuk terus berkembang." Setelah itu Song Wanting melanjutkan lagi, "Jadi jika kamu benar-benar memiliki ketulusan untuk bekerjasama dengan perusahaan Song, maka selama 50% bukanlah masalah. Namun jika kamu telah memiliki ketulusan hati ini, kalau membiarkanmu memegang seluruh sahamnya, itu juga mungkin tidak akan berkembang." Hashimoto Jinxian berkata dengan canggung, "Nona Song, ada pepatah dalam negerimu berbunyi, pikirkan kemungkinan terburuk lebih dahulu. Jika benar ingin bekerja sama, tentu saja harus mempertimbangkan kemungkinan kasus terburuk lebih dulu. Bukankah begitu?" Song Wanting berkata, "Tuan Hashimoto, pembagiannya adalah 50/50 dan masih memberimu 5% lebihnya. Ini adalah syarat akhir dari perusahaan kami. Jika kamu merasa dapat bekerja sama, maka kita akan terus mendiskusikannya. Namun, jika kamu merasa tidak dapat bekerja sama, maka kami hanya bisa meminta maaf. Jadi, apakah kita masih bisa terus mendiskusikannya? Itu semua tergantung padamu." Hashimoto Jinchuan tidak buru-buru memberi jawaban pada Song Wanting. Ia melihat waktu, kemudian ada senyuman aneh di wajahnya. Ia berkata, "Nona Song, waktu sudah malam. Bagaimana jika aku beritahu direktur terlebih dahulu mengenai persyaratanmu? Aku akan memberimu kabar paling cepat malam ini atau besok paling lama. Bagaimana menurutmu?" Song Wanting ragu sejenak. Dia berkata, "Baiklah, Tuan Hashimoto, aku menunggu kabarmu."
Usai berbicara, dia berdiri dan mengeluarkan tangan untuk berjabat tangan dan Hashimoto Jinchuan dengan sopan ia berkata, "Tuan Hashimoto, kalau begitu kami akan kembali ke hotel. Jika ada kemajuan apapun silakan hubungi aku." Hashimoto Jinchuan mengangguk, tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, Nona Song, silakan menunggu kabar dariku." Song Wanting membawa beberapa asistennya berdiri dan meninggalkan gedung Nippon Steel. Saat berjalan keluar, suasana hati Song Wanting terasa sangat kacau. Dia telah mengeluarkan kartu batasannya yang paling terakhir. Hari ini dia sudah tidak memiliki ruang untuk mediasi lagi. Jika manajer eksekutif di Nippon Steel tidak menyetujuinya, maka kedatangannya ke Jepang kali ini adalah sia-sia. Lantai atas Nippon Steel. Hashimoto Jinshian melihat mobil yang diduduki Song Wanting telah pergi. Senyuman tajam muncul di bibirnya. Ia mengambil ponsel dan menelepon. Setelah panggilan telepon tersambung, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Song, adikmu sudah hampir gila dibuat olehku. Aku melihat waktunya sudah tepat. Aku akan beraksi malam ini. Setelah malam ini, adikmu akan benar-benar menghilang dari dunia ini." Terdengar suara Song Rongyu dari balik telepon. "Hahaha, Tuan Hashimoto, semuanya bergantung padamu." Saat ini perasaan Song Manting sangat kacau. Ia tidak menyangka ternyata Nippon Steel begitu sulit untuk ditaklukkan. Apalagi selama proses negosiasi dirinya sangat pasif. Dia telah menyiapkan banyak rencana cadangan hingga rencana yang paling terakhir kerjasama tidak kunjung dia menangkan. Jauh di lubuk hatinya sekarang dia sudah merasa sangat frustasi. Dia juga punya firasat bahwa dia merasa akan sulit baginya untuk mencapai hasil yang dia inginkan dalam negosiasi ini. Mungkin saja kali ini akan sia-sia. Dalam perjalanan kembali ke hotel, ia memberitahu semua tebakannya kepada keluarganya. Meskipun Tuan Besar Song sedikit kecewa, namun dia masih memberinya semangat dan berkata kepadanya, "Wanting, kamu jangan terlalu tertekan dengan kerjasama Nippon Steel kali ini. Jika kerjasama ini tidak berhasil, itu bukan masalah yang besar, hanya kurang sedikit pendapatan saja. Tidak masalah." Song Rongyu juga mengirim sebuah pesan. Ia berkata, "Iya Wanting, Nippon Steel adalah perusahaan yang terkenal sulit ditaklukkan. Ada begitu banyak perusahaan dalam negeri yang ingin bekerja sama dengan mereka, namun tidak ada satupun yang berhasil. Jadi jika kamu tidak memenangkan kerjasama ini, itu juga tidak termasuk sebuah hal yang merugikan." Kata-kata Song Rongyu seketika membangkitkan semangat kompetitor Song Wanting. Dia merasa bahwa ada begitu banyak orang yang gagal bekerja sama dengan mereka. Ia menjadi semakin semangat untuk memenangkannya. Jika tidak, dia akan menjadi salah satu pecundang di antara mereka. Namun situasi saat ini sangat labil. Jadi Song Wanting tidak berani mengatakan perkataan yang terlalu percaya diri. Jadi ia membalas, "Besok aku akan mencoba untuk terakhir kalinya. Bagus jika berhasil. Jika tidak, ya sudah." Tuan Besar Song berkata, "Tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir berhasil atau tidak. Kakek tidak ingin kamu membuat diri sendiri tidak nyaman hanya karena bisnis. Kamu mengerti?" Song Wanting merasa sedikit terhibur, membalas, "Baik kakek, aku mengerti." Song Rongyu tersenyum dan berkata, "Wanting, kakak yakin dengan kemampuanmu. Kakak percaya kabar baik untuk bertanda tangan kontrak akan menghampirimu besok pagi." Song Wanting tahu bahwa kakak sedang menghibur dirinya, jadi dia mengirim emosi tersenyum dan membalas, "Kakak, kalau begitu aku akan memegang kata-katamu." Kembali ke hotel, suasana hati Song Wanting merasa sedikit tidak baik. Jadi dia tidak makan malam, hanya menyendiri di dalam kamar, melihat kembali perencanaan yang ia tulis, mencari apa alasan yang membuat Nippon Steel tidak tersentuh karena terlalu mendalaminya. Song Wanting bahkan tidak menyadari bahwa waktu sudah pukul 11 malam. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Dia berdiri dan berjalan ke pintu. Dia melihat melalui lubang intip pintu. Ia melihat itu adalah asisten pribadinya. Jadi dia membukakan pintu kamar. Di luar pintu, asisten wanita berkata, "Presiden Song, kamu belum makan sepanjang malam ini. Seharusnya kamu sudah lapar. Apakah kamu mau aku memesankan makanan untukmu dari restoran dan menyuruh mereka untuk mengantarkannya ke kamarmu?" Song Wanting merasa sedikit lapar. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Iya, tolong kamu pesankan makanan untukku." Kemudian Song Wanting bertanya lagi, "Apakah kalian sudah makan?" Asisten wanita mengangguk, "Kami semua sudah makan." Song Wanting tersenyum dan berkata, "Baguslah."
20 menit kemudian pelayan hotel mendorong troli makanan dan mengantarkan makan malam yang dipesan asisten untuk Song Wanting ke kamar. Song Wanting menutup laptopnya baru saja bersiap untuk duduk dan ingin makan, tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Hashimoto Jin Xian. Song Wanting sangat terkejut. Ia bertanya-tanya, kenapa Hashimoto Jin Xian meneleponku begitu malam? Mungkinkah mereka sudah mendapat jawabannya? Memikirkan hal ini, Song Wanting merasa sedikit gugup. Dia buru-buru mengangkat teleponnya dan bertanya, Tuan Hashimoto, ada apa larut malam begini? Hashimoto Jin Xian tersenyum dan berkata, Nona Song, aku sudah mengirim kepada ketua kami mengenai perencanaan terakhirmu. Dia sangat puas denganmu. Jadi dia memintaku untuk memberitahumu bahwa ia bersedia bekerjasama denganmu. Song Wanting tidak menyangka bahwa yang menghampirinya adalah berita yang ia tunggu-tunggu dan bertanya dengan heran, Tuan Hashimoto, apakah yang kamu katakan ini benar? Hashimoto Jin Xian tersenyum dan menjawab, aku tidak berani asal berbicara tentang ini. Lagi pula aku hanya perwakilan dari perusahaan untuk bernegosiasi denganmu. Ketua perusahaan kami adalah pembuat keputusan yang sebenarnya. Karena dia telah mengatakannya, maka aku tidak mungkin tidak benar. Song Wanting berkata dengan penuh semangat. Bagus sekali, Tuan Hashimoto. Apakah ketua perusahaan kalian ingin bertanda tangan kontrak malam ini? Benar, Hashimoto Jin Xian berkata. Karena Nona Song begitu tulus, maka kata-kata ketua kami harus menunjukkan ketulusan kami juga, yaitu menandatangani kontrak ini secepat mungkin. Song Wanting buru-buru menjawab, baik, tolong berikan aku alamat, aku akan pergi sekarang juga. Hashimoto Jin Xian berkata, Nona Song, ketua kami sedang berlibur di Bukit Kabupaten Nishitama hari ini. Jadi dia ingin kamu pergi ke Kabupaten Nishitama untuk bertanda tangan kontrak dengannya. Song Wanting bertanya, Kabupaten Nishitama di mana itu? Aku tidak begitu mengenal Tokyo. Maafkan aku. Hashimoto tersenyum dan berkata, Kabupaten Nishitama berjarak 70 atau 80 km di sebelah barat Tokyo. Membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk tiba. Supirmu seharusnya tahu lokasi ini. Jika bisa, kamu bisa datang sekarang juga. Song Wanting menjawab dengan tanpa ragu. Baik, tidak masalah. Aku akan berangkat sekarang juga. Setelah menutup teleponnya, Song Wanting langsung menelepon asistennya dengan gembira. Ia berkata, Chen Yan, cepat siap-siap. 5 menit lagi kita berangkat untuk bertanda tangan kontrak dengan ketua Nippon Steel. Apa? Asisten Song Wanting Chen Yan bertanya dengan heran. Presiden Song, Nippon Steel telah setuju bekerjasama? Benar. Song Wanting berkata, ketua mereka meminta kita pergi menandatangani kontrak sekarang juga. Kamu dan Xiao Hui cepatlah bersiap-siap. Selain itu, perintah sopir untuk bersiap-siap juga. Baik, Presiden Song. 5 menit kemudian, Song Wanting berjalan keluar ruangan dengan tergesa-gesa. Kedua asisten wanita menemuinya di luar pintu. Chen Yan berkata, Presiden Song, supir sudah menunggu di depan hotel. Kita sudah bisa turun. Baik, Song Wanting mengangguk dengan semangat. Ia berkata, kalau begitu ayo turun. Setelah masuk ke dalam mobil, Song Wanting memberitahu sopir Cina yang di Tokyo. Ia memperlihatkan alamat yang diberikan Hashimoto Jin Xian padanya. Pengemudi segera memasukkan alamat ke navigasi dan sambil menyalakan mobil, dia berkata kepada Song Wanting, Nona Song, lalu lintas sangat lancar sekarang. Kita akan sampai di sana dalam waktu sekitar 1 jam 20 menit. Baik. Song Wanting mengangguk. Tiba-tiba Chen Yan berkata, Presiden Song, bagaimana jika kamu memberitahu kabar baik ini kepada tetua Song agar dia juga senang? Benar juga kamu katakan. Song Wanting baru saja ingin mengeluarkan ponselnya dan menelpon kakeknya dan memberitahukan keluarga tentang kabar baik ini. Namun ia teringat dengan perkataan kakaknya Song Rongyu tadi pagi. Ia menjadi ragu. Ia berpikir tadi siang kakak memberi semangat kepadaku, bahkan menghiburku bahwa kontrak akan berhasil ditanda tangani besok pagi begitu ia bangun. Jika begitu, bagaimana jika aku menyelesaikan dulu kontrak ini, baru menyampaikan pada mereka keesokan paginya, memberikan kejutan yang begitu nyata kepada mereka. Memikirkan ini, Song Wanting menyimpan ponselnya. Ia berkata kepada Chen Yan, kontrak masih belum ditandatangani. Jika mengatakan sekarang itu sedikit tergesa-gesa, tunggu setelah kontrak selesai ditandatangani, baru beritahu mereka.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.